Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena kasih Tuhan dan anugerahnya untuk kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Tuhan kita Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berarti. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berarti. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berarti. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, Kau segalanya yang ku percaya. Oh Yesus,
Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau sentiasa bersedia untuk mendengar doa kami lebih daripada kami berdoa dan memberi lebih daripada apa yang kami ingin atau layak menerima. Curahkanlah kepada kami kelimpahan rahmat-Mu, ampuni kami daripada hal-hal yang menakutkan hati nurani kami, dan berilah kami hal-hal yang baik yang kami tidak layak meminta kecuali melalui kebaikan dan pekerjaan pendamaian Yesus Kristus, Anak-Mu Tuhan kami. Amin. Pembacaan yang pertama diambil daripada Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga 18. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga 18. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangannya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangannya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Yohanes 15 ayat 1 hingga 8.
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Inilah Injil Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami, memelihara kami sepanjang 6 hari yang lepas. Dan pada pagi ini kami bersyukur karena dapat mengikuti ibadah pada hari ini, semua ada ibadah dalam kebaktian gereja maupun atas talian. Namun kami tetap memuji Engkau Tuhan karena kami dapat mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberi kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema pengajaran firman Tuhan pada pagi ini, harapan seorang pemimpin Kristen. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Sekali lagi, Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kita mau lihat apakah dasar utama yang menjadi harapan
kepada pemimpin Kristen pada hari ini. Ada 3 perkara yang kita melihat di sini yang menjadi harapan saya dan juga kepada Anda semua. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Kita mau lihat di sini seorang pemimpin yang mengasihi Tuhan. Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15. Dalam ayat yang ke-15 berkata, sesudah harapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari, yang pertama kita lihat mengenai perbualan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Yesus berbicara tentang hal mengasihi. Dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang ini? Lebih daripada mereka? Jadi pertanyaan Tuhan Yesus itu merujuk kepada kasih. Bagaimana Petrus pada masa akan datang, adakah dia benar-benar menyatakan kasihnya kepada Tuhan, ketaatannya, kesetiaannya. Sebagai seorang pemimpin, yang menjadi harapan kita adalah seorang pemimpin yang benar-benar mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Ya, ini penting. Ya, sebelum kita memimpin orang lain, kita mau lihat di sini seorang pemimpin itu dalam kehidupannya dia benar-benar mengasihi Tuhan. Dan karena ini merujuk kepada hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Inilah yang kita harapkan kepimpinan gereja pada hari ini, seorang pemimpin yang walaupun dia tidak begitu mahir ataupun memiliki serba kekurangan, namun kalau Tuhan yang memanggil dia, saya percaya bahwa Tuhan yang mempersiapkannya untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan Tuhan mau melihat hati setiap pemimpin yang benar-benar mengasihi dia, mencintai dia, daripada segala sesuatu yang mungkin menjadi kepentingan ataupun kesukaan, tetapi dia lebih mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kita lihat di sini penekanannya mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Ini berarti kita dengan segenap hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan itu lebih baik, lebih utama daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada dalam kehidupan kita. Berarti kita telah serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dasar kepimpinan Kristen yang bermodelkan Yesus Kristus berarti siapapun yang ingin menjadi pemimpin, ia haruslah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya berdoa supaya saya sendiri bersama semua barisan kepimpinan yang baru, kita memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah
kasih Tuhan itu yang memenuhi dalam kehidupan kita, supaya ya kita melayani Tuhan yang didasari dengan kasih, bukan dengan ya hal-hal ataupun keinginan dunia ini. Jadi ini sangat penting kita melihat kepimpinan pada hari ini. Yang kedua adalah seorang pemimpin itu mengasihi orang lain. Yang kedua, mengasihi orang lain. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8. Yakobus 2 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Hal yang kedua ini, saudara dan saudari, kita lihat bahwa ya kita mengasihi sesama kita. Dan inilah yang Tuhan Yesus ajar kepada murid-muridnya atau kepada orang ramai dalam hal mengasihi. Sebagai orang yang percaya, ya kita juga menunjukkan kebaikan kita ya kepada sesama kita. Ini mencerminkan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan atau orang yang telah diselamatkan. Buah-buah apakah yang ada pada orang yang telah diselamatkan? Itu salah satunya kita lihat adalah kebaikan. Jadi saya percaya bahwa ini adalah model pelayanan Tuhan Yesus, bahwa ya kita harus sebagai seorang pemimpin, kita nyatakan kasih kita kepada sesama kita. Berarti kita mengasihi orang lain di sekitar kita. Kita mengutamakan mereka dalam hidup kita. Kita mau supaya orang-orang di sekitar kita, mereka dijangkau, mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan penyelamat dalam kehidupan mereka. Saudara dan saudari, kepimpinan gereja hari ini, ya inilah yang kita mengharapkan. Kita harapkan pemimpin pada hari ini, dia tidak hanya fokus kepada tugasnya, peranannya, tetapi lebih daripada itu dia juga memperhatikan keadaan orang lain ataupun kebajikan rohani orang lain. Misalnya kita melawat mereka, melawat orang-orang sakit, kita berdoa, ya kita menjangkau mereka. Inilah pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang memperhatikan keperluan orang lain. Kita melayani mereka, kita pergi kepada mereka. Ya kita sebagai gembala, ya seperti Tuhan Yesus mengatakan, ya gembalakanlah dombaku. Berarti kita tidak hanya berdiam di sini, kita harus bergerak, kita jangkau mereka. Karena ini kita tunjukkan, nyatakan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Yang seterusnya adalah dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ada satu perkataan yang dikatakan di sini, hormatilah orang lain. Inilah juga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin Kristen pada hari ini, di mana kita menunjukkan kasih kita. Secara tidak langsung kita juga kita menyatakan penghormatan kita. Kita menghormati sesama kita. Kita menghormati siapa dia. Kita mengasihi dia karena dia dicipta Tuhan. Apapun kekurangan, apapun kelebihan, kita tetap menghormati keberadaan, status dan sebagainya. Nah, kita tidak, maksudnya perkataan kita, cara kita berkomunikasi, secara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan penuh kasih, penuh penghormatan.
yang tidak menyebabkan menyinggungkan perasaan orang lain. Ya, bila kita berkata sesuatu, kata-kata kita itu membangun kerohanian orang lain, bukan melemahkan dan sebagainya. Nah, inilah seorang pemimpin yang kita harapkan, ya, kita mengasihi dalam masa yang sama, kita menghormati kepada sama kita. Prinsip kehidupan sebagai orang percaya sentiasa berpaksikan ajaran Kristus, mengasihi orang lain di sekitarnya. Kasih adalah inti utama kehidupan orang Kristen. Haleluya. Yang seterusnya dan terakhir adalah mengasihi panggilan Tuhan. Mengasihi panggilan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin pada hari ini. Jadi apabila Anda berada di barisan kepimpinan pada hari ini, itu berarti Tuhan memberi peluang kepada Anda untuk terlibat sama dalam membangun, memajukan gerejanya. Oleh itu, saudara dan saudari, satu hal yang saya mau katakan di sini kepada kita semua adalah kita bersama-sama berjuang, berjuang melayani Tuhan, sehingga ke garis akhir. Itulah harapan kita. Matlamat kita adalah kita berjuang, kita melayani sungguh-sungguh selagi kita sehat, tubuh badan ini kita pergunakan kesempatan yang ada ini untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya bila kita berada dalam pasukan ini, mari kita fokus kepada panggilan Tuhan, amanat Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara, kita berjuang. Kita tunjukkan komitmen kita, fokus kita kepada panggilan Tuhan di sini. Berarti kita harus menghargai, kita menghormati panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena inilah peluang yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Bila ada peluang itu, mari kita ambil dan hargai. Jangan lepaskan peluang itu. Bila kita sudah ada peranan kita dalam gereja, mari kita jalankan tugas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kita mengalami badai, kita mengalami cabaran, kesukaran dalam pelayanan, kita tidak berpikir untuk tinggalkan pelayanan atau meletakkan jawatan atau sebagainya. Tetapi kita tahu inilah panggilan Tuhan, kita hadapi semua itu. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata kepada kita, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kita ingat juga bagaimana Tuhan Allah memberi kekuatan, dorongan, penghiburan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel di dalam Yosua pasal 1 ayat 9, di mana Tuhan mau supaya Yosua berani, Yosua yakin bahwa Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel yang besar ini ke tanah perjanjian. Jadi saudara, jika kita pernah memikir untuk berhenti ataupun tidak lagi meneruskan pelayanan ini, saudara, saya mendorong supaya kita bertobat, supaya kita berhenti daripada sikap demikian. Kita perlu melihat bahwa inilah cabarannya apabila jika kita melayani Tuhan, dan ini tanggung jawab kita pegang. Kita harus berdoa, kita yakin bahwa inilah panggilan Tuhan kepada saya untuk terlibat sama membangun
gereja Tuhan pada hari ini. Berdoalah secara pribadi kita semua supaya barisan kepimpinan ini Tuhan pakai, Tuhan menyertai, Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan visi, ya, supaya kita tetap fokus ke depan. Kita lakukan segala pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita mau lihat di sini bahwa pada akhirnya apa yang kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 hingga 12. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus." Haleluya. Saudara, ya, kita mau lihat di sini bahwa pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan, bukan nama kita dimuliakan. Ya, kita melayani Tuhan, kita lakukan segala sesuatu, apapun yang saudara sumbangkan ataupun apapun yang Anda telah lakukan di gereja ini, ya, kita harus ingat bahwa pada akhirnya nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan. Nah, dipastikan itu, ya, kita mau melayani Tuhan, tetapi akhirnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kita hanya sebagai alat saluran berkat Tuhan yang Tuhan pakai kita untuk melakukan, untuk melayani jemaat Tuhan, untuk membangun gereja Tuhan, ya, sesuai menurut kehendak Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang kita belajar pada pagi hari ini. Kita belajar ada 3 perkara yang menjadi harapan kita kepada pemimpin Kristen hari ini. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi orang lain. Dan yang ketiga, mengasihi panggilan Tuhan. Saya mau akhiri di sini, menjadi seorang pemimpin rohani gereja haruslah meletakkan kasih sebagai aspek utama dalam kehidupan seorang pemimpin gereja masa kini. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya, ya Tuhan, Engkau meletakkan roh mengasihi di dalam hati kami sebagai pemimpin gereja pada hari ini. Ya Tuhan, pimpin kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami mengabdikan diri, melayani Engkau Tuhan, melaksanakan segala tugas, tanggung jawab yang Tuhan amanahkan kami, maupun daripada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia
yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena kasih Tuhan dan anugerahnya untuk kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya.